Ya, kita akan mendiskusikan pertanyaan dari Justin kemarin ya. Justin kemarin itu benar ya. Saya ada kekeliruan di dalam menerangkan kalimat ini kemarin. Ya. Saya kemarin mengatakan bahwa transformasi linier mengawetkan bebas linier dan bergantung linier. Ya. Nah, ternyata kalimat saya itu kurang lengkap ya. Kalimat saya itu kurang lengkap kemarin. Ya, harusnya transformasi linier mengawetkan bergantung linier. Ini benar. Kemudian transformasi linier yang injektif itu mengawetkan sifat bebas linier. Jadi kemarin keterangan saya itu kurang kata injektif ya. Kurang kata injektif. Jadi yang mengawetkan bergantung linier itu semua transformasi linier ya. Tapi yang mengawetkan bebas linier hanya transformasi linier yang injektif. Injektif itu apa? Injektif itu satu-satu ya. Kembali ke kuliah landasan semester 1, pemetaan atau fungsi itu ada yang injektif, ada yang surjektif, ada yang bijektif ya. Pemetaan linier yang injektif itu akan mengawetkan sifat bebas linier ya. Nah, coba kita lihat sekali lagi supaya tidak keliru pemahamannya. Jadi kalau kita mempunyai transformasi linier T dari ruang vektor V ke ruang vektor W, ini adalah transformasi atau pemetaan linier, maka mengawetkan bergantung linier ya. Jadi seperti yang dikatakan di sini ya, mengawetkan sifat bergantung linier. Ya. Artinya apa? Artinya kalau himpunan P1 sampai Pn itu bergantung linier, di ruang vektor V tentunya ya. Maka petanya yaitu T W1 sampai dengan T Wn ini bergantung linier di W ya. Ini maksud dari kalimat mengawetkan sifat bergantung linier ini ya. Transformasi linier mengawetkan sifat bergantung linier. Ini maksudnya himpunan vektor yang bergantung linier, petanya juga bergantung linier. Petanya
TV1, TV2, TVN juga bergantung linier tapi di ruang vektor kodomain ya. Nah, buktinya menggunakan definisi bergantung linier ya. Kalau V1 sampai Vn itu bergantung linier, maka menurut definisi bergantung linier apa? Ada S1 sampai Sn bilangan real yang tidak semuanya sama dengan 0 ya. Masih ingat ya definisi bergantung linier ya, tidak semua. Kalau bebas linear itu semua, kalau bergantung linear tidak semua adalah bilangan real 0, sedemikian sehingga S1 V1 ditambah S2 V2 tambah Sn Vn sama dengan 0 ya. Definisi bergantung linier ya. Ada bilangan real S1 sampai Sn yang tidak semuanya 0 sedemikian sehingga S1 V1 tambah S2 V2 tambah Sn Vn sama dengan 0 ya. Nah, tentu saja karena V1, V2, Vn ini di V, maka nolnya ini juga nolnya V ya. Nolnya adalah nolnya V. Nah, kemudian karena vektor ruas kiri sama dengan vektor ruas kanan, maka petanya juga sama ya. Jadi peta P S1 V1 sampai dengan SNVN sama dengan T dari 0V ya. Ini sifat dari pemetaan ya. Kalau F adalah pemetaan, maka jika X sama dengan Y, maka Fx sama dengan Fy. Ya. Itu syarat dari pemetaan ya. Satu elemen yang sama tidak boleh mempunyai dua peta yang berbeda ya. Nah, kemudian kita menggunakan nomor 6 ini ya. Nomor 6 ini. T dari ini sama dengan ini ya. Jadi kalau kita menggunakan nomor 6 ini akan menghasilkan S dari T P1 ditambah titik-titik S1 nih ya. Sn Ppn ya. Nah, kemudian kita tahu
T0V sama dengan 0B ya. Sudah kita lihat pada halaman 346 ya kemarin ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ada S1, S2 sampai Sn bilangan real yang tidak semua 0. Sedemikian sehingga S1TV1 ditambah titik-titik SN-TVN sama dengan 0. Nah, dari sini kesimpulannya apa? Dari sini kesimpulannya apa? Siapa yang tahu? Sekali lagi, ada S1 sampai Sn yang tidak semua 0, sedemikian sehingga S1TV1 ditambah titik-titik SN-TVN sama dengan 0. Jadi kesimpulannya apa? Jadi apa? Siapa yang tahu? Vektor-vektor TV1 sampai TVN itu bergantung linier. Betul sekali. Vektor-vektor TV1 sampai TVN ini bergantung linier. Ya, definisi bergantung linier kan? Nah, itulah yang harus dibuktikan ya. Jadi kalau V1 sampai Vn bergantung linier di V, maka TV1 sampai TVN bergantung linier di V ya. TV1 sampai TVN bergantung linier di V, artinya kalau V1 sampai Vn bergantung linier, peta-petanya juga bergantung linier ya. Dengan bahasa yang sederhana, transformasi linier mengawetkan sifat bergantung linier ya, karena bergantung linier dipetakan ke bergantung linier ya. Nah, sekarang bebas linier. Nah, kalau bebas linier itu tidak untuk setiap transformasi linier ya. Kemarin saya salah menerangkannya. Ya. Tetapi hanya untuk transformasi linier yang injektif ya. Jadi kalau T dari V ke W adalah transformasi linier yang injektif. Injektif itu istilah lainnya satu dengan satu ya. Tidak satu dengan dua atau dua dengan satu ya. Satu dengan dua tidak bisa, dua dengan satu untuk pemetaan bisa, tapi untuk injektif tidak bisa. Satu selalu dengan satu ya. Maka kalau V1 sampai Vn itu bebas linier, ya sekarang bebas linier ya. Maka bebas linier tentu saja di V ya. Maka petanya
yaitu PV1 sampai dengan PVN bebas linear di W, ya, linear di W. Nah, bagaimana buktinya? Buktinya kita mempunyai premis V1 sampai Vn himpunan yang bebas linear. Ini premis ya, karena yang harus dibuktikan adalah implikasi, jadi antecedennya selalu dipakai sebagai premis ya. Akan dibuktikan PV1 sampai PVN bebas linear ya. Nah, untuk membuktikan bebas linear menurut definisi TV1 sampai TVN adalah bebas linear apabila S1 TV1 ditambah titik-titik SN TVN sama dengan 0 hanya bila SI 0 semua ya. Jadi harus kita buktikan S1 TV1 ditambah titik-titik SN TVN sama dengan 0 hanya berlaku untuk S1, S2, Sn sama dengan 0. Nah, jadi kita harus membuktikan jika ini sama dengan 0 maka SI-nya 0 semua. Ya. Harus kita buktikan bahwa kalau kombinasi linear ini sama dengan 0, ya, kombinasi linear ini sama dengan 0, maka S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 0. Ya, jadi kita berpangkal dari sini. Lalu kita buktikan SI-nya 0 semua. Ya. S1 TV1 ditambah titik-titik SN TVN sama dengan 0. 0 ini 0 berada di mana? Siapa yang tahu? 0 ini berada di mana? 0 ini berada di mana? Di ruang vektor W. Di ruang vektor W, benar sekali. Ya. Jadi ini 0W ya, karena apa? Karena ini vektornya TV ya. Kalau TV itu berarti berada di W ya. Kalau V berada di V, TV berada di W. Jadi nolnya ini adalah 0W ya. Nah, lalu kita menggunakan nomor 6 ini ya. Kita menggunakan nomor 6 ini lalu ya. Tapi dari kanan ke kiri. Kalau tadi dari kiri kanan, sekarang dari kanan ke kiri ya. Kanan sama dengan kiri ya. Kalau kanan ini sama dengan kiri diterapkan di sini menjadi apa? Menjadi apa? Ya, ini menjadi T dari S1V1
ditambah titik-titik SN PN ya. Nah, ngerti? Ini dari kanan sama dengan kiri. Jadi kalau kamu mempunyai kanan, berarti ini sama dengan ini. T S1 V1 tambah S2 V2 tambah SN PN ya. Kemudian kita tahu bahwa 0B 0B itu seperti tadi adalah theta dari 0P ya. Halaman 346 ya. 0B sama dengan theta dari 0V. T 0V ya. Nah, kemudian kita pakai sifat injektif ya. Sifat injektif itu bagaimana, Justin? Sifat injektif itu kalau misalnya di sini dua vektor di V itu kalau misalnya dia tidak sama, maka petanya itu di W juga tidak sama. Jadi kontraposisinya itu juga berlaku kalau misalnya peta dari dua vektor di V itu sama, maka prapetanya itu sama juga. Betul sekali. Jadi petanya ini sama, ya, T dari ini sama dengan T dari ini, berarti prapetanya sama ya. Ini sifat injektif ya. Ini menggunakan sifat injektif berarti karena injektif berarti S1V1 ditambah SNPN sama dengan 0P ya. Karena T itu adalah pemetaan yang injektif ya. Masih ingat ya, pemetaan injektif itu seperti dikatakan oleh Justin tadi ya. Sifat injektif itu bagaimana? Sifat injektif itu bila Tx sama dengan Ty maka X sama dengan Y. Itu sifat injektif ya. Bila Fx sama dengan Fy, maka X sama dengan Y. Itu sifat injektif ya. Sifat injektif. Jadi kalau T dari ini sama dengan T0, berarti ini sama dengan 0. Sifat injektif ini yang dipakai ya. Nah, kemudian kita memakai premis ya. Premisnya apa? P1 sampai Vn bebas linier ya. P1 sampai Vn bebas linier ya. Nah, diketahui sebagai premis bahwa V1 sampai Vn itu bebas linier ya. Nah, karena V1 sampai Vn itu bebas linier, maka bila S1 V1 ditambah SNVN sama dengan 0, harus menghasilkan apa? Rusia. Karena V1 sampai Vn ini bebas linier, maka S1 V1 ditambah titik-titik SNVN sama dengan 0 harus menghasilkan apa, Rusia? Harus menghasilkan
vektor F1 T vektor F1 definisi bebas linier. Karena V1 sampai Vn bebas linier, kemudian kita sudah memperoleh S1 V1 tambah Sn Vn ini sama dengan 0, padahal V1 sampai Vn ini bebas linier, maka haruslah apa? T vektor V1 Si sama dengan 0. Jadi satu persatu sebutkan. S1 sama dengan S2 sama dengan titik-titik sama dengan Sn sama dengan 0. Ya. Jadi karena V1 sampai Vn itu bebas linier, maka semua Si sama dengan 0 ya. Definisi bebas linier. Nah, jadi kita simpulkan, kita mulai dari sini ya. S1T V1 tambah SNT Vn sama dengan 0V menghasilkan S1 sama dengan S2 sama dengan Sn sama dengan 0. Dari sini menghasilkan sini. Nah, jadi kesimpulannya apa? Siapa yang tahu? Tadi kesimpulannya apa? Sekali lagi, kita berangkat dari sini. S1 TV1 ditambah titik-titik SN TVN sama dengan 0. Lalu kita menghasilkan S1 0, S2 0, Sn 0. Kesimpulannya apa? Himpunan Ya. himpunan vektor-vektor TV1 sampai TVN bebas linier. Oke, ya, himpunan TV1 sampai TVN bebas linier, ya. Nah, jadi selesai buktinya ya. Jika V1 sampai Vn bebas linier, maka petanya juga bebas linier. Ya, tapi ada satu syarat yang kemarin saya lupa ini ya, injektif ini. Ya, jangan lupa injektif ini ya. Dan injektif itu dipakai di sini ya, dipakai di sini. Kemarin saya lupa menyebutkan bahwa pengawetan bebas linier itu hanya oleh transformasi linier yang injektif ya. Hanya oleh transformasi linier yang injektif. Jadi sekali lagi, transformasi linier, setiap transformasi linier itu mengawetkan sifat bergantung linier, tetapi hanya transformasi linier yang injektif itu yang mengawetkan sifat bebas linier. Ya, maka kemarin Justin benar ya, petanya ini tidak bebas linier karena T ini tidak injektif ya. T ini tidak injektif ya. Ya, T ini tidak injektif, di mana T itu TXYZ
setelah dihitung sama dengan X dikurangi Y dikurangi 2Z, 2X plus Z. Ini di R3, ini di R2. Ya. Oke, tidak injektif. Nah, sekarang saya tanya T ini ya. T 0,0,0 sama dengan apa, William? T-nya ini. Berarti jadi 0 kurangi 0 kurangi 0. Jadi berapa? Jadi 0,0. 0,0. Nah, ini kan sudah kita buktikan pada halaman 346 kan. T0 P sama dengan 0W ya. V-nya adalah R3, W-nya adalah R2. T0V sama dengan 0W ya. Kemudian T T 3,5, min 6 sama dengan berapa, Cecilia Natasha? 3 dikurangi 3 kali 5 min 2 kali min 6, Berapa? Hasilnya berapa? Oh, Ya, sudah ditulis ya. 3 0,0. dikurangi berapa? 3 kali 5 3 kali 5 min dikurangi 2 kali min 6, 2 kali min 6, koma 2 kali 2 kali 3 3 ditambah min 6 dikurang 6. dikurangi 6. sama dengan berapa? 0,0. 0,0. T 0,0, 0,0, T 35, min 0,0. Kesimpulannya apa? Dari dua contoh ini disimpulkan apa? Siapa yang tahu? Mungkin Skolastika Transformasi tahu. Skolastika coba, Skolastika dulu. Kesimpulannya apa dari dua contoh itu? Tidak dengar. Kesimpulannya jadi T bergantung linear, Romo. Tidak. Transformasi linear itu tidak ada sifat bergantung linear. Yang bergantung linear itu himpunan vektor. Apa? T 0,0,0, 0,0. T 35,6, 0,0. Nah, kesimpulannya apa? Berarti himpunan-himpunannya bergantung linear, Romo. Himpunan dari T. Tidak. Tidak. Himpunan T tidak punya himpunan. T itu transformasi linear.
Ini R3, ini R2. Nol koma nol oleh T transformasi T transformasi T dipetakan ke 0,0. Kemudian 3, 5, min 6 dipetakan ke 0,0. Kesimpulannya apa? 3. Sudah saya gambar. Tidak injektif, Romo. Ya, betul. Ya. Kalau digambar kok tahu kamu, kalau tidak digambar kok tidak tahu. Ya, jadi kesimpulannya pemetaan T tidak injektif, ya. Nah, karena tidak injektif, maka peta dari himpunan yang bebas linear E1, E2, E3 itu bebas linear, ya. Petanya belum tentu bebas linear, ya. Kalau injektif petanya pasti bebas linear. Tapi kalau tidak injektif T-nya, petanya belum tentu bebas linear, ya. Nah, kemarin sudah dikatakan oleh Justin, petanya ini 1,2, min 3,0, min 2,1 bergantung linear, ya. Karena 3 vektor ini berada di R2, ya. Berada di R2. Dimensinya 2. Setiap 3 vektor dalam ruang berdimensi 2 selalu bergantung linear, ya. Begitu, Justin. Apakah masih ada pertanyaan? Baik, Romo. Sekarang karena dibahas juga transformasi yang bersifat injektif, jadi timbul pertanyaan kapan sebuah transformasi linear itu bersifat injektif. Kapan transformasi linear bersifat injektif? Ya tadi itu. Jika Tx sama dengan Tj, maka X sama dengan Y. Apakah dimensinya antara domain dan kodomain itu harus sama, Romo? Ya, tapi itu teorema, ya, harus dibuktikan. Jadi kalau dimensi domain dan kodomain itu tidak sama, ya, tidak ada pemetaan injektif, tidak ada transformasi linear injektif dari domain ke kodomain itu, ya. Baru ada kalau domain dan kodomain itu mempunyai dimensi yang sama, ya, betul, ya. Baik, Romo. Terima kasih. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kemarin ini sudah saya bahas sedikit kemarin, ya. Pendefinisian transformasi linear itu tidak usah untuk setiap vektor seperti ini, ya. Ini kan setiap vektor X, Y, Z, transformasi linearnya sama dengan ini, ya. Tidak usah
tidak perlu ya, bisa mendefinisikan transformasi linier menggunakan basis, tapi ya basis dari domainnya. Ya, kalau V1, V2 sampai Vn itu basis di domain V, ya, dan setiap VI dipetakan ke VI, TV1 ke V1, TV2 ke V2, TVN ke VN, ya, maka kita dapat mencari peta dari setiap elemen. Karena setiap elemen X, ya, setiap elemen X di dalam ruang vektor V sama dengan kombinasi linier dari basis, ya. Ya, vektor X adalah kombinasi linier dari basis. Ya, itu sifat merentang, ya. Basis itu merentang. Jadi setiap vektor di dalam ruang vektor V direntang oleh V1 sampai Vn, berarti ada S1 sampai Sn sedemikian sehingga S1 V1 tambah titik-titik Sn Vn sama dengan X, ya. Nah, kemudian kita menggunakan persamaan nomor 6 tadi, ya. Karena X sama dengan ini, maka Tx sama dengan T ini. Lalu persamaan 6 tadi, ya. Sama 6 T S1 V1 tambah ini sama dengan S1 T V1 ditambah Sn TVN. Ini sifat nomor 6 tadi kan. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa TV1 sama dengan V1, TV2 sama dengan V2, TVN sama dengan Vn, ya. Jadi setiap elemen dari ruang vektor sekarang dinyatakan dengan peta dari basis, ya. V1 adalah peta dari V1. Vn adalah peta dari Vn, ya. Di mana V1 sampai Vn adalah basis, ya. Jadi dengan demikian kita memperoleh untuk dapat mendefinisikan transformasi linier tidak perlu mendefinisikan peta semua elemen, tetapi cukup peta dari basis domain, ya. Jadi peta dari basis, ya. TV1 W1, TV2 W2, TVN WN ini, ya. Kemudian peta dari sembarang elemen sama dengan kombinasi linier dari W1 sampai Vn, ya. Nah, contohnya kemarin sudah kita lihat ini, ya. T, pemetaan linier dari R3 ke R2 mempunyai basis, R3 mempunyai basis E1, E2, E3. Ya. E1, E2, E3. Nah, diketahui TE1 sama dengan 1,2, TE2 min 3,0, TE3 min 2,1. Ya, ini dalam teorema tadi TVI sama dengan WI, TV1 sama dengan W1, TV2 sama dengan V2, TV3 sama dengan W3, ya, di mana E1, E2, E3 adalah basis standar di R3, ya. Nah, ini sudah menentukan transformasi linier. Sekarang kita disuruh mencari peta sembarang, ya. Sembarang vektor di R3, ya, sebut X, Y, Z, ya. Nah, kita mengikuti teorema tadi, ya. X, Y, Z merupakan kombinasi linier dari E1, E2, E3, ya. X E1 tambah Y E2 tambah Z E3. Ini karena
E1, E2, E3 itu standar ya. Ini 100, ini 010, ini 001 ya. Nah, jadi TXY sama dengan menggunakan nomor 6 tadi ya. X TE1 tambah X Y TE2 tambah Z TE3 sama dengan X kali 1,2 Y kali min 3,0 Z kali TE3 min 2,1. Nah, dari sini kita bisa menghitung suku pertamanya X dikurangi 3Y dikurangi 2Z lalu 2X ditambah 0 ditambah Z. Nah, jadi sekarang kita mempunyai rumus umum ya. Kita mempunyai rumus umum untuk setiap X di R3 ya. X, Y, Z petanya seperti ini. Jadi rumus umum ini diperoleh dari mana? Rumus umum ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari peta basis ya. Harus peta basis ya. Peta basis TP1 B1, TP2 B2, TP3 B3 di mana P1, P2, P3 adalah basis ya. Jadi menggunakan B1, B2, B3 kita bisa menghitung rumus umum untuk sembarang vektor di domainnya ya. Nah, sekarang kita buat umum ya. Kalau di sini hanya R2, R3, sekarang kita buat umum Rn ke Rn ya. Ini kita diperluas ya menjadi umum sekarang ya, tidak tertentu 2 dan 3 tetapi N dan M ya. Domainnya Rn, kodomainnya Rm ya. Domainnya Rn, kodomainnya Rm. Jadi ini khusus ruang vektor Euclides ya. Ruang vektor Euclides. Nah, kita menggunakan teorema ini 717 pendefinisian transformasi linear menggunakan apa? Menggunakan peta dari basis ya. Peta dari basis. TVI sama dengan WI. Ini yang kita pakai ya. Nah, Rn mempunyai basis apa? E1, E2, En. Ya, masih ingat ya? E1 itu 1,0,0,0, E2 itu 0,1,0,0,0, E3 itu adalah 0,0,1,0,0, En adalah 0,0,0,0,1 ya. Masih ingat ya, ini basis standar namanya. Rn mempunyai basis standar E1 sampai En ya. Nah, kita mencari peta dari basis ya. Kita mencari peta dari basis ya. Karena ini akan dipelajari bentuk umum, maka kita misalkan ya bentuk umum ya. Misalkan petanya dari E1 adalah A11, A21, AM1. Ini berada di mana? Siapa yang tahu? Ini berada di mana? Siapa yang tahu? Tumpal. Ini berada di mana nih? A11, A21, AM1 berada di mana? Di Tito. Berada di mana ini?
RM Romo. Nggak dengar. Cek, suara saya terdengar. Apa? RM Romo. RM. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Ini berada di RM. Sebab apa? Sebab koordinatnya ada M buah ya. Koordinatnya ada M buah 1, 2, 3, M. Ya. Jadi dia berada di sini ya. Nah, kalau E1 berada di sini, TE1 berada di sini ya, berada di RM ya. Betul sekali. Nah, ini semua berada di RM ya. Nah, seperti tadi ya, setelah kita tahu peta dari masing-masing anggota basis, ini, lalu kita mencari peta dari sembarang anggota ya, peta dari sembarang elemen ya. Nah, seperti tadi, ambil sembarang elemen X di Rn. Ya, X sama dengan, ya, ini kalau lengkap, Tx sama dengan begitu ya. X-nya di Rn ya. X-nya di Rn sini ya. X-nya vektor X di Rn. Jadi koordinatnya X1, X2, Xn ya. X1, X2, Xn. Nah, seperti tadi ya. X1, X2, Xn itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari mungkin kurang satu langkah di sini ya. X-nya itu adalah kombinasi linier dari X1 E1 ditambah titik-titik Xn En ya. Nah, jadi dari sini ke sini dulu ya. X1, X2, Xn itu sama dengan apa? Sama dengan X1E1 ditambah X2E2 ditambah XNEN seperti tadi di atas ya. Lalu kita menggunakan nomor 6 ya. Menggunakan nomor 6. Ini sama dengan X1T X1 X2 TX2 titik-titik XN TXN TEN ya. Nah, kemudian kita ganti ini ya. TE1 sama dengan W1 ya. Jadi ini X1 W1 ditambah X2 W2 ditambah titik-titik XN WN ya. XN WN ya. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan ini masing-masing kan berada di RM ya. Berada di RM. Jadi koordinatnya ada M buah. Ya. Ini kalikan X1 semua, ini kalikan X2 semua, kalikan Xn semuanya. Kalau bisa dilihat di sini ya. Ini kalikan X1, ini kalikan X2, ini dikalikan Xn ya.
Jadi ini kalikan X1 semua, kalikan X2 semua, kalikan Xn semua ya. Kemudian ditambahkan ini, ditambah ya. Jadi setelah dikalikan, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Ya, tambahan jumlah n tuple ya. Ini ditambah ini, ditambah ini. Jadi koordinat pertamanya adalah koordinat pertama ini, tambah ini, tambah ini. Koma, ini, tambah ini, tambah ini. Koma, ini, tambah ini, tambah ini. Begitu kan? Nah, koordinat pertama, jangan lupa nih, sudah dikalikan X1 ya. Jadi X1 A11 ditambah X2 A12 ditambah XN A1N ya ini. X1 A11 ditambah X2 A12 ditambah XN A1N ya. Itu koordinat pertama. Lalu koordinat terakhir. Koordinat kedua sama ya. X1 A21 ditambah X2 A22 ditambah XN A2N. Nah, koordinat terakhir X1 AM1 ini ditambah X2 AM2 ditambah XN AMN ini ya. Ini koordinat pertama, koordinat kedua, koordinat ketiga, koordinat ke M ya. Nah, ini menghasilkan sesuatu yang menarik karena yang terakhir ini sama dengan matriks ini kali vektor X ya. Ini sama dengan matriks ini kali. Nah, kalau kamu cek mengalihkan dua matriks ini, ini matriks ini ini matriks berapa kali berapa? Siapa yang tahu? Ini matriks berapa kali berapa? Matriks ini berapa kali? Ukurannya berapa kali berapa ini? Garda? Ya, Romo. Berapa ukurannya matriks ini? N kali N. M kali N ya. Berapa baris garda? Matriks ini terdiri dari berapa baris? M baris, Romo. Berapa kolom? N kolom. M kolom ya. M baris ya. Kelihatan di sini ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris ke M. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom ke N. Ya, jadi ada M kali N. Ya. Jadi matriks ini M kali N. Kemudian matriks ini berapa kali berapa? Mutiara. Ini berapa kali berapa ini? N kali 1, Romo. Betul sekali, N kali 1 ya. N baris 1 kolom ya. Bisa dikalikan tidak dua matriks ini? Marta? Bisa, Romo. Bisa. Hasilnya matriks berapa kali berapa? Marta? Ya, Romo. Berapa kali berapa hasil kalinya? M kali 1. M kali 1, betul ya. M kali 1 itu berarti ada M baris 1 kolom ya. Kita cek. Nah, ini kalau dikalikan baris pertama apa?
Gabriela, baris pertamanya apa? Kalikan. Perkalian matriks ini. Gabriela Paskaliana. Ini Gabriela ini dilahirkan pada hari raya Paskah apa ya? A11 kali X1. A11 kali X1 X1. Terus? ditambah Tambah, betul. A12 kali X2 Ditambah titik-titik. titik A1N dikali XN. Dikali XN. Ya. Marcelina, baris keduanya apa? Baris keduanya A21 kali X2, kali X1 Tambah ditambah A22 dikali X2 A22 kali X2 ditambah titik-titik A2N tambah X kali XN. kali XN. Betul sekali. Ya. Misal Ajeng, baris ke F-nya apa? AM1 AM1 dikali X1 ditambah ditambah AM2 dikali X2 AM2 dikali 2 ditambah titik-titik AMN AMN dikali XN. XN. Nah, itu tidak lain daripada ini ya. Ini kalau ditulis dengan notasi matriks adalah ini ya. Ini baris pertama A11X1, A12X2, A1NXN itu ini kan. Nah, ini baris terakhir ya, AM1X1, AM2X2, AMNXN ini ya. Jadi ini kalau ditulis dengan notasi matriks itu seperti ini, dan ini adalah matriks A kali vektor X ya. Matriks A kali vektor X. Mengerti? Nah, jadi ini yang terakhir ini sama dengan ini ya. Nah, ini sama dengan matriks A kali vektor X ya. Nah, bagus sekali ya. Jadi kita bisa menyatakan suatu transformasi linier dari vektor X itu sama dengan ini ya. P-nya transformasi linier dari Rn ke Rm ya. Dan matriksnya ini adalah matriks yang mempunyai M baris dan N kolom. Ya. Mengerti? Jadi secara umum kalau kita mempunyai transformasi linier dari Rn ke Rm, maka transformasi linier itu dapat dinyatakan dengan menggunakan matriks, yaitu transformasi linier dari sembarang vektor X sama dengan matriks A kali vektor X. Ya, di mana A ini matriks M kali M. Nah, sekarang kita pelajari lebih
lebih jauh ya mengenai pertanyaan berikutnya adalah matriks A ini matriks yang bagaimana? Ya. Nah, coba kita perhatikan matriks A21 titik-titik AM1 ini apa ini? Siapa yang tahu? Mungkin Eben tahu mungkin. A11, A21, A. Lihat di sini Eben. A11, kolom pertama. Kolom pertama ini apa? Kolom pertama dari A. Itu TE1. TE1, betul sekali. Kolom kedua, Eben. TE2. Betul. Kolom ke N, Eben. TEN. TEN. Nah, itulah yang dikatakan di sini ya. TX sama dengan matriks yang kolom pertamanya adalah TE1, kolom keduanya TE2, kolom ke N-nya TEN kali vektor X. Ya. Di mana matriks A itu kolom pertamanya adalah TE1, kolom keduanya TE2, kolom ke N-nya TEN. Kolom ke I-nya adalah TEI ya, kolom ke I-nya adalah TEI. Nah, jadi kalau kamu punya transformasi linier dari Rn ke Rm, maka apa? Maka kalau kamu punya transformasi linier ini, maka pemetaan vektor X di Rn sama dengan matriks A kali vektor X. Ya. Matriks A kali vektor X. Di mana matriks A ini cara membentuknya bagaimana? Kolom pertamanya adalah TE1, kolom keduanya adalah TE2, kolom ke N-nya adalah TEN. Ya. Sekali lagi, kalau kamu mempunyai transformasi linear dari Rn ke Rm, maka Tx sama dengan Ax. Ya, Tx sama dengan Ax. A-nya adalah matriks yang kolom pertamanya TE1, TE2, TEN. Ya. Sekarang contoh 718. T dari R3 ke R2. Ya. Tx sama dengan Ax. Ya. Nah, A-nya ini matriks berapa kali berapa? Nanda. A-nya ini matriks berapa kali berapa? Berapa baris, berapa kolom? Nanda Nurienda. Berapa Nanda? M kali 2 kali 3. Betul sekali, 2 kali 3 ya. M kali N. M-nya 2, N-nya 3. Ya. 2 kali 3. Ya. Nah, sekarang
saya tanya lebih jauh, ya. Diketahui TE1 sama dengan 1,2, TE2 3,0, TE3 min 2,1. Jadi A-nya adalah matriks apa? Ya, siapa yang tahu? 2 kali 3 ya, berarti 2 baris 3 kolom ya. 2 baris 3 kolom ya. Sekarang gilirannya Regina Valencia. A-nya ngisinya per kolom Regina. Kolom pertama apa? Kolom pertama tadi apa? 1, 2. Betul, 1, 2, TE1 ya. Kolom kedua apa? Regina? Min 3, 0, TE2 ya. Kolom ketiga apa, Regina? Min 2, 1. Min 2, 1 ya. Nah, dikalikan X-nya adalah X, Y, Z karena R3 ya. Sekarang kita kalikan. Ini kali ini. Nah, giliran Renat sekarang. Kalikan Renat. Renatnya ke WC atau kemana nih kok tidak ada? Ada Romo. Wajahnya Cuma laptop mana? saya lobet Romo. Apa? Jadi Kalikan. X min 3Y. X min 3Y min 2Z. 2Z. Oke. Bawahnya? Terus bawahnya 2X 0Y tambah Z. 1. Z. Nah, gitu kan. Apa ini? Ya ini ya. Nih. Nih ya. X dikurangi 3Y min 2Z nih. Ya. 2X tambah Z ini. Ya. Melihat setiap matriks, setiap transformasi linier dari R3 ke Rn ke Rm selalu dapat ditulis sebagai perkalian matriks A kali vektor X ya, di mana A-nya adalah matriks 2 kali 3 M kali N. M-nya itu ada di sini ya, di kodomennya. Ini Rn kali Rm. Ini ya bawah ini ya, Rm kali Rn. Jadi 2 kali 3, di mana kolom pertama adalah TE1, kolom kedua adalah TE2, kolom ketiga adalah TE3 ya. Jadi dengan menggunakan peta dari basis, di sini basis standar ya, kita dapat menentukan peta dari sebarang vektor di domainnya seperti ini ya. Peta dari X, Y, Z sama dengan ini ya. Nah, bagus ya, setiap transformasi linier dapat dinyatakan sebagai matriks ya. Nah, di depan itu ada contoh yang sebenarnya mengatakan sebaliknya ya. Di depan ini di mana? Oh, di sini ya. Di mana? Ah, ini 715 ya. 715 PX sama dengan AX. Ya. Di mana A adalah matriks ya. Nah, ternyata T-nya adalah pemetaan linier. Nah, kalau kamu punya matriks seperti ini ya, maka TXY sama dengan AX, A kali X ini adalah pemetaan linier. Ya, sebaliknya kalau T adalah pemetaan linier, maka T itu TX sama dengan A kali X ya.
Nah, ini contoh ini sudah kita bahas tadi ya. A sama dengan ini yang tadi kita lihat di atas tadi ya. Ini TE1, ini TE2, ini TE3 ya. TE1, ini contoh 718 ya. TE1, TE2, TE3, jadi matriks A-nya sama dengan TE1 kolom 1, TE2 kolom 2, TE3 kolom 3. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya saya ringkas di sini. Kalau kamu mempunyai transformasi linier dari Rn ke Rm, nah, ini adalah transformasi linier ya, maka Tx sama dengan Ax ya, untuk setiap X di Rn ya, di mana matriks A itu adalah apa? Matriks A itu adalah matriks yang kolom pertamanya adalah TE1, kolom keduanya adalah TE2, dan kolom N-nya adalah TEN ya. Nah, itu kesimpulannya ya. Jadi kalau kamu mempunyai transformasi linier dari Rn ke Rm, maka transformasi itu dapat ditulis sebagai Tx sama dengan Ax ya. Di mana A itu adalah matriks yang ukurannya adalah, hati-hati ya, ukurannya itu adalah M kali N ya. M itu dimensi dari Rm ini, N itu dimensi dari Rn ini ya. Jangan lupa ini ya. TE1 kolom pertama, TE2 kolom kedua, TN kolom N, di mana E1 sampai N adalah basis standar dari Rn ya. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Romo. Ya. Matriks A-nya itu apakah bisa dikonstruksi dengan peta-peta dari basis selain basis standar, Romo? Tidak, Dikonstruksi maksud apa? Oh, bisa, jadi bisa. Dengan basis lain maksudnya? iya, Romo. Ya, ya, bisa, bisa, bisa. Maka di sini ditegaskan, bahwa A ini disebut matriks transformasi T terhadap basis standar. Nah, ditegaskan di sini ya. Jadi A dengan TE1 sampai TN ini adalah matriks terhadap basis standar. Kalau basisnya bukan basis standar, ya bisa juga ya. Jadi basisnya bukan E1 sampai EN, tapi misalkan V1 sampai Vn ya, bisa juga ya. Tapi itu adalah matriks terhadap basis yang bukan basis standar. Itu maksudnya, Justin. Iya, Romo. Oke. Ada pertanyaan lagi?
Nah, kuliah ini kita akhiri dengan aplikasi pada geometri yang sudah kamu pelajari di SMA. Ya. Apa yang sudah kamu pelajari di SMA, sekarang keluar lagi di sini. Ya, tetapi dengan cara menjelaskannya menggunakan transformasi linier. Ya. Nah, misalkan ini, ya, contoh 7110, pencerminan terhadap garis. Ya. Pencerminan terhadap sebuah garis L yang melalui titik 0 adalah transformasi yang memetakan XY kebayangannya terhadap garis L. Ya. Misalkan garis L adalah sumbu X, ya, berarti transformasi linier terhadap sumbu X. Ya. Misalkan garis L tersebut adalah sumbu X. Jadi kita pencerminan terhadap sumbu X. Ya. Pencerminan terhadap sumbu X. X, Y dicerminkan ke X, min Y kan? Ya. X, min Y. Nah, kemudian kalau 1,0 ya, E1 itu apa? E1 itu E1 adalah ini ya. E1 sama dengan 10. Ya. E2 adalah ini ya. E2 sama dengan 0,1. Ya. Nah, E1 kalau dicerminkan terhadap sumbu X hasilnya apa? Teresia, E1 ini dicerminkan terhadap sumbu X. Hasilnya apa? Min 1,0. Ya, 1,0. Ya. Nah, E2 ini ya, vektor ini dicerminkan terhadap sumbu X. Hasilnya apa? Lena. E2 ini dicerminkan terhadap sumbu X. Hasilnya apa, Lena? 0,-1, Romo. Dari mana kamu tahu? Nah, kalau dicerminkan kan menjadi ke bawah ini kan. Nah, ke bawah. X-nya tetap 0, Y-nya min 1. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, T, E, A. Ini T itu transformasi linier dari R2 ke R2 nih ya, dari bidang ke bidang ya. R2 ke R2 ya. Jadi matriks dari T itu nanti ukurannya berapa kali berapa ya? Odi? Berapa kali berapa matriks A-nya? 2 kali 2, Romo. 2 kali 2, betul ya. 2 kali 2. Di mana kolom pertamanya apa, Odi? Satu dan 0. T berapa? TE1. TE1 ya. TE1 sama dengan
1,0. 1,0. TE2 berapa, Odi? 0,1. Hah? 0,1. 0,1. TE2 dicerminkan terhadap sumbu X. Min 1. Min 1. Jadi A-nya apa, Odi? Kolom pertama apa? 1, 0. 0 min 1. Begitu ya. Nah, itu diterangkan di sini ya. Nah, ini ya. 10, TE1 adalah 10, TE2 adalah 0,-1 ya. Jadi matriks A-nya adalah matriks transformasinya adalah matriks A, kolom satunya adalah TE1, kolom 2-nya adalah TE2. Ya, jadi kalau kita mentransformasikan sembarang titik X, Y, maka transformasinya adalah AX ya, A kali X. Sama dengan apa? 1X ditambah 0, X 0 ditambah min Y. Jadi X, Y ditransformasikan ke X, min Y ya. Nah, cocok kan? X, Y ditransformasikan ke X, min Y. Karena pencerminan terhadap sumbu X ya. X-nya tidak berubah, Y-nya menjadi min Y ya. Jadi sekali lagi pencerminan terhadap sumbu X itu dapat dinyatakan dengan matriks ini ya. Yang terakhir ini juga sudah kamu pelajari di SMA ya. Rotasi sebesar theta arah berlawanan jarum jam ya. Nah, kita cari matriksnya ya. Matriksnya adalah TE1 kolom 1, TE2 kolom 2. Jadi kita harus mencari TE1 dan TE2 ya. Nah, lihat gambar ini ya. Ini E1, ini E2 ya. Ini E1, ini E2 ya. Dirotasikan dengan sudut theta arah berlawanan jarum jam ya. Jadi kalau E1 ini 1,0, nah, kalau E1 ini 1,0, coba kita tulis ya. E1 ini adalah 1,0, TE1 berapa? Ya. Ini sudutnya theta ya. Ini panjangnya 1 nih sisi. Lihat segitiga ini ya. Lihat segitiga ini. Ini 1 dirotasikan ke sana. Jadi panjangnya ini 1 ya. Jadi panjangnya ini adalah kosinus theta. Ya. Kosinus theta adalah ini per 1. Ya, ini per 1. Jadi kosinus theta. Lalu ini X-nya, ini Y-nya kan. Y-nya adalah sinus theta adalah ini per 1. Jadi Y-nya adalah sin theta. Ya, melihat. Jadi 1,0 kalau dirotasikan sebesar theta berlawanan jarum jam itu akan menjadi titik dengan koordinat kosinus theta, sinus theta. Ya. Demikian juga kalau E2 dirotasikan dari sini ke sini, ya,
akan menghasilkan ini kalau dilihat segitiga ini siku-siku ya, ini di sebelah kiri sumbu Y jadi negatif, jadi TE2 ini sama dengan, ini panjangnya 1 ya, sinus theta adalah ini per 1. Ya. Nah, karena ini ada di sebelah kiri sumbu Y, maka ini koordinatnya adalah min sinus theta, cos theta. Ya. Cos theta adalah ini per 1. Ya. Ini per 1. Jadi kalau kita kembali ke sini, TE1 adalah cos theta, sin theta, seperti yang saya jelaskan tadi. TE2 adalah min sin theta, cos theta. Jadi matriks A-nya adalah kolom pertama ini cos theta, sin theta, kolom kedua adalah ini min sin theta, cos theta. Ya. Jadi matriks transformasi linier yang berupa rotasi sebesar sudut theta dengan arah berlawanan jarum jam dapat dinyatakan dengan matriks A ini. Nah, ini sudah kamu pelajari di SMA ini ya. Sudah kamu pelajari di buku matematika SMA ada ini ya. Menyatakan transformasi linier dengan menggunakan sebuah matriks ya. Jadi kalau misalkan tetanya itu 45 derajat, maka matriks A-nya menjadi seperti ini ya. Ini kamu ganti 45, ini kamu ganti 45 ya. Cos 45 derajat itu ini, sin 45 derajat itu ini, min-nya adalah ini. Nah, ya, jadi kalau tetanya 45 derajat, maka matriksnya seperti ini. Ya. Ini bukan barang baru karena ini sudah kamu pelajari di matematika SMA. Ya, hanya di sini diterangkan dengan menggunakan transformasi linier. Ya, sekali lagi kesimpulannya, kalau kamu punya transformasi linier dari Rn ke Rm, maka Tx sama dengan Ax, di mana A adalah matriks, kolom pertama adalah TE1, kolom kedua TE2, kolom ke N TEN, di mana E1, E2, En adalah basis standar. Ya, ini aplikasi pada geometri ya. Ini aplikasi pada geometri transformasi linier. Misalkan pencerminan terhadap sumbu X dinyatakan dengan matriks ini. Kemudian rotasi theta berlawanan arah jarum jam dinyatakan dengan matriks ini. Ya. Saya waktunya sudah habis, jadi kita terpaksa berhenti di sini. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan?
Brigita dengan Andika Skolastika itu duduknya berdampingan ya. Betul, Romo. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah kita semester ini. Dan minggu depan, hari Kamis tanggal 16 jam 9 sampai jam 11, kita akan mengikuti ujian akhir semester. Soalnya akan saya unggah di LMS ya. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Romo. Terima Terima kasih semuanya.